Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Semoga di pagi hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita, dan damai yang berlimpah-limpah itu, dan kasih karunia yang luar biasa itu akan terus kita nikmati sepanjang umur hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepada Bapak Ibu kami yang kami hormati, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Mereka telah menjadi pendengar yang setia dan segala pergumulan hidup sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai ibu gembala, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jadi saya baru tahu ternyata pendengar saya itu adalah ibu-ibu yang setia, bapak-bapak yang seusia dengan saya dari 45 sampai 65 ke atas. Dan yang sebaya dengan saya itu 40% menjadi pendengar saya. Jadi saya berkata ini bukan untuk menasihati, bukan juga untuk mengajar, tapi sekedar berbagi pengetahuan sehingga kita tidak canggung untuk memberikan komentar, dan maafkan saya kalau saya selama ini masih meraba-raba siapa audiens saya. Kiranya segala pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, atau sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai ibu gembala, sebagai teman-teman sebaya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dalam pergumulan ini atau dalam mempersiapkan khotbah-khotbah. Saya memberikan ketika Anda mau menggunakannya silakan ya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah, kita baca dulu ayat firman Allah dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makanan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Puji nama Tuhan. Jadi jelas bahwa Tuhan yang menyatakan segala hal, dan saya memberikan tema kepada firman Allah ini, waktu badai datang. Ya. Kadang-kadang badai itu datang tiba-tiba. Angin puting beliung datang tiba-tiba. Kita tidak sangka-sangka. Kita tidak duga-duga. Ternyata badai datang menghantam perahu kehidupan kita, menghantam biduk rumah tangga kita, menghantam biduk usaha kita, dan pekerjaan kita. Dan itu kadangkala kita boleh linglung. Dan satu hal yang mau saya katakan, dengarkan apa yang Anda harus lakukan ketika Anda menghadapi badai Anda atau badai kehidupan kita. Yang pertama, yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang Tuhan mau dari kita ketika badai datang? Jadi apa yang Tuhan mau ketika badai itu datang dalam kehidupan kita? Sehingga kita tidak salahkan melangkah sebagai bapak, sebagai ibu, ketika kita menghadapi persoalan anak-anak kita. Badai itu datang, apa yang akan kita ambil, ya? Lalu kemudian kalimat peralihannya adalah yang Tuhan mau ketika badai datang, ya. Menurut ini Yesaya 58 ayat 13-14 adalah yang pertama, Tuhan mau kita matikan dulu mesin kita, ya.
Artinya begini, ketika itu badai datang, ada banyak orang menyikapinya dengan gelisah. Ada banyak orang datang dengan segala keberadaannya, dengan amarahnya mungkin. Ketika badai itu datang, kita menyikapinya dengan gusar mungkin, atau dengan mencak-mencak mungkin, atau dengan amarah yang besar. Tapi saya mau katakan, ketika badai kehidupan itu datang, menimpa kehidupan kita, menimpa keluarga kita, menimpa anak-anak kita, Tuhan mau yang pertama adalah matikan dulu mesin kehidupan itu. Artinya begini ya, jadi jangan jalankan urusanmu pada hari kudus Tuhan. Itu jadi artinya kita harus duduk rehat di hadirat Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Karena pada saat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, ingat bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Ingat bahwa Tuhan itu akan memberikan hikmat. Ingat bahwa Tuhan itu akan memberikan solusi. Ingat bahwa Tuhan yang maha perkasa itu, yang maha luar biasa itu, akan menyelesaikan perkara kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kita ketika menghadapi badai kehidupan kita, kita itu beristirahat di bawah kaki Tuhan atau bagaimana? Ya, saya ketika menghadapi badai kehidupan ini, ya saya khususnya akan mengambil sikap, ya, berdoa, berpuasa. Kalau badai itu kencang, badai kehidupan itu luar biasa, beban menjadi lebih berat, lebih syarat. Ya seperti apa, kita ini seperti nahkoda yang membawa kapal kehidupan itu. Jadi kita ketika membawa kapal kehidupan, ketika seorang kapten kapal yang baik, dia akan mematikan mesinnya supaya apa? Jangan langsung berhadapan dengan ombak yang begitu luar biasa, saling menghantam. Tapi dia akan mematikan mesinnya dan kemudian dia akan menurunkan jangkar supaya ketika dihantam oleh ombak atau badai itu, dia akan tetap bisa berputar di sekitar situ. Sehingga kapal akan tetap dalam keadaan baik sampai nanti badai itu reda. Ya, jadi kalau kita matikan mesin, jadi kita akan berarti berhenti, duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa di hadapan kaki Tuhan. Kita akan meminta pertolongan. Kalau kita tidak matikan mesin kita akan hancur sebelum badai itu selesai. Kenapa? Kita berarti mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita mematikan mesin itu dengan datang kepada Tuhan, aku punya persoalan Tuhan, aku punya kesulitan Tuhan, aku punya badai yang sangat berat Tuhan, aku menyerahkan. Doa jujur itu penting di hadapan Tuhan. Jangan berkamuflase dengan Tuhan. Kalau engkau nggak kuat, bilang nggak kuat. Kalau engkau sedang mengatakan, aku siap Tuhan, tapi beri aku kekuatan untuk menghadapi situasi saya yang sulit, badai kehidupan yang sedang hadapi, ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, anak yang tidak sesuai dengan harapan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Karena apa? Kita akan mendapat kekuatan di situ. Kalau kita hantam dengan kekuatan kita sendiri yang akan susah. Nah, jadi kita perlu tetap menaikkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita lihat tetangga kita. Jadi walaupun badai itu datang, kita tetap bisa memberikan pertolongan kepada yang lain, yang lebih susah dari kita. Artinya, kita memang susah, tapi ada orang yang jauh lebih susah dari kita. Ulurkan tangan Anda. Sama seperti ketika
sebuah kapal di tengah laut. Kalau di tengah laut kita berbicara soal nelayan. Nelayan kalau melihat temannya lagi karam, maka dia nggak akan berkata, mati kau, matilah. Mau kau hancur, hancurlah. Enggak. Mereka akan segera menolong temannya yang tenggelam. Karena apa? Dia berpikir satu kali juga dia akan menghadapi atau membutuhkan pertolongan orang lain. Sebenarnya ketika engkau menolong orang lain, engkau sedang menolong dirimu. Kenapa orang kehilangan pertolongan dari sahabat-sahabatnya? Karena ketika sahabat-sahabatnya datang minta tolong kepada dia, dia berdiam diri, dia tidak mau menolong. Jadi, yang mau saya katakan ketika sahabat-sahabatmu sedang dalam keadaan yang sangat luar biasa, jangan tampil sebagai hakim kepada mereka. Tampillah sebagai pemberi kekuatan kepada mereka dan penolong bagi mereka, menghibur. Nggak usah kamu berkata banyak, kamu tepuk saja pundaknya. Saya turut prihatin, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sudah cukup. Peluk dia dan berikan kalau dia laki-laki, ya, peluk dia dan ingatkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia sendiri. Dan kita katakan, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya perbuat, itu sudah cukup memberikan mereka kelegaan daripada kita harus menghakimi orang yang sedang menghadapi badai kehidupan. Jadi kalau kita menghadapi badai, ingatlah bahwa kita perlu memberikan pertolongan kepada yang lain yang lebih susah daripada kita. Bukan karena susah kita tidak bisa menolong. Seperti saya katakan, 24 jam itu air terbuka. Dan siapa saja, mau pedagang kah itu, mau pengusaha kah itu, mengambil air. Dan bahkan kadang-kala itu pickup yang diisi dengan jerigen-jerigen, ambil air di sini. Kalau ada satu kampung yang mengalami kekeringan atau tidak mengalir airnya, mereka sudah tahu ada kemana mereka harus ambil air. Karena air ini bukan hanya tahu di sini, tapi di banyak kampung tahu bahwa ada air yang mengalir di sini. Dan saya bersyukur bahwa air kami tidak pernah mati, walaupun itu air keran. Kadang-kala saudara-saudara saya di sekitar saya bisa mati, tapi air keran saya tetap mengalir. Kenapa? Dibutuhkan oleh banyak orang. Saya tidak pakai penyedot. Tapi air itu dianugerahkan Tuhan terus mengalir. Sehingga kadang-kala para pedagang-pedagang yang ada di sini, mereka akan mengambil air di sini. Karena dia 24 jam mengalir. Dan juga kadang-kala menyiram halamannya diambil dari sini. Apakah saya mempermasalahkan? Tidak. Tapi kalau terbuang air itu tidak digunakan, saya marah. Itu aja. Nah, jadi kita harus bisa memberikan pertolongan. Jangan cuek. Supaya Tuhan juga nggak cuekin kita, nggak mengabaikan kita, karena kita sudah terlebih dahulu melakukan apa yang Dia perintahkan. Jadi Tuhan, ini dia dalam keadaan susah pun, Dia akan selalu memberikan pertolongan. Ya, supaya dia menjadi berkat, menjadi penolong bagi yang lain, dan biarlah aku menolongnya. Jadi seperti saya katakan, ilustrasi yang saya katakan tadi, kalau perahu teman kita lagi karam di tengah laut, ya sebagai nelayan dia akan menolong teman-temannya yang karam itu. Karena dia berpikir, saya juga mungkin satu kali saya akan membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya sebagai orang tua saya mau katakan, jangan mengajar anak kita untuk tidak peduli kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita. Saya seringkali mengingatkan anak saya, ketika cara pandangnya dengan kita orang tua kan berbeda dengan orang muda. Dia masih harus mengalami pergumulan dalam kehidupannya, sehingga ketika dia ketika menghadapi masalah, dia hanya mengandalkan dagingnya, bukan hikmatnya. Kadang-kala terjadi bentrok dalam arti pertikaian, perselisihan. Dan sebenarnya kalau dia tahu menjual jasa itu adalah bagaimana melayani customer dengan baik, maka dia akan melayani dengan hatinya, bukan dengan otaknya, ya. Jadi kehidupan kita sebagai orang tua, ya, karena ini sekarang saya sudah bisa berbicara kepada senior-senior saya atau kepada adik-adik junior saya, karena ternyata itu 90% itu dari 45 sampai
ke atas. Jadi walaupun saya berbicara soal pemimpin, ya saya berharap itu juga bermanfaat bagi kita. Saya sedang mengingat anak muda, ternyata laporan di analisa saya ternyata masih yang tua-tua juga. Tapi Tuhan memberkati. Jadi yang Tuhan inginkan yang kedua itu Tuhan mau kita melihat tetangga, ya. Jadi kita walaupun ada persoalan kita juga harus menolong yang lain. Yang ketiga, Tuhan mau kita jaga mulut, ya, jaga hati dan mulut kita. Alkitab katakan hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jangan kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan kita melakukan omong kosong yang tidak berarti. Ingatlah bahwa kehidupan kita ini dapat menjadi terang, dapat menjadi berkat, dapat menjadi penolong bagi yang lain ketika kita menjaga mulut kita. Ingat, mulut ini bisa dipakai untuk membangun, mulut ini juga bisa dipakai untuk menghancurkan. Kalau hati kita tidak benar, maka kita akan melakukan, mulut kita penuh dengan sumpah serapah. Dan saya mau katakan, hati kita ini diisi dengan daging atau diisi dengan roh. Saya minggu yang lalu saya memberikan perumpamaan kalau ada dalam kehidupan kita ini ada sisi yang berlawan, ada sisi daging, ada sisi roh. Dan kalau kita memberi makan daging kita atau hawa nafsu kita, maka yang keluar adalah sumpah serapah, caci maki, omongan yang sia-sia, yang kotor, yang tidak berguna. Di daerah kami ini omongan yang kotor itu sudah biasa. Tapi kita sebagai orang percaya itu kan menjadi sia-sia, tidak berguna. Dan itu jangan katakan, kata firman Allah. Dan dia harus dijaga hati kita, dijaga mulut kita. Karena mulut ini bagaikan api. Ini bisa membuat keributan, ini bisa membuat badai, ini bisa menghancurkan, bahkan menghancurkan sebuah negara. Karena mulut. Dan itulah hati itu harus dijaga supaya sinkron antara hati dan mulut. Ketika hati kita baik, kita akan keluarkan yang baik. Karena firman Allah katakan dalam Matius 7:1 ayat 21, apa yang kamu kandung, itu yang kamu keluarkan. Kalau kepahitan yang kita kandung, kepahitan, kejahatan akan kejahatan. Yang kalau kita kandung di dalam hati ini kita sifatnya daging, maka yang keluar adalah daging. Tapi kalau yang kita beri makan itu adalah roh kita, maka kita akan dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh roh. Dan itu sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan Jadi kita seperti berada di atas perahu. Ini ilustrasi terakhir saya. Ketika kita berada di atas perahu, badai sedang datang. Nah, kalau semuanya panik, nakoda panik, semuanya panik, dan tidak ada lagi yang bisa, kapal itu bisa hancur. Tapi kalau nakoda berkatakan kepada semua tenang, ya, tenang, maka semua akan berdoa kepada Tuhan. Itu istilahnya. Jadi ketika kita berada dalam satu perahu kehidupan, keluarga itu ada dalam keluarga, ceritakan kepada anak-anak, jangan tanggung sendiri. Demikian juga anak-anak, ceritakan pada orang tuamu, jangan tanggung sendiri. Kalau orang tuamu mempunyai jalan atau anak mempunyai jalan solusi bagi kita, badai itu jangan kamu tanggung sendiri. Jangan bawa sendiri. Karena Alkitab saja sudah katakan, aku menyertai engkau di dalam kesusahanmu, dalam badaimu, dalam kesulitanmu, aku menyertai. Bahkan, aku akan menolong, aku akan memberkati. Dan ingatlah, kalau badai
waktu badai datang, 3 hal ini jangan Anda lupakan. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan mau kita matikan dulu mesin kita. Ya. Jangan terus operasikan mesin kita. Atau jangan terus kita gerusa-gerusu, diam, duduk di bawah kaki Tuhan, baca firman Allah, berdoa, berseru, bila perlu berdoa dan berpuasa. Dan yang kedua, kita Tuhan mau kita melihat tetangga kita. Kalau mereka jauh lebih susah, tolong sekilo beras kah, ya, seliter minyak kah, dan lain-lain, bisa kita tolong mereka. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita jaga hati dan jaga mulut, supaya kita bisa menjadi berkat yang Tuhan harapkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dan menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami adalah orang-orang yang menjawab apa yang Engkau mau Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama segala sakit, penyakit yang mereka aku perintah keluar. Dan oleh biluri engkau sembuh dan kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami persoalan badai yang berat, ingat bahwa Tuhanlah penolong engkau. Arahkan tanganmu, lihat mereka-mereka yang sedang menghadapi badai kehidupan mereka. Engkau meredahkan badai itu Bapa di surga. Nyatakan kuasamu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selama kita beraktivitas, ada tetangga saya sedang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Lagi pengumuman dari masjid. Semoga keluarganya tetap diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi badai yang telah ditentukan dalam keluarga itu. Salah satu keluarga mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi itu ada pengumuman dari masjid, dan kita doakan supaya mereka tetap tabah dan tawakal menghadapi masalah mereka. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Mari kita selesaikan.